Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menghadapi serangan simultan dari Hanli dan dua lainnya, wajah raksasa lapis baja hijau itu tidak berubah sama sekali. Dia melantunkan mantra dan melambaikan tangannya dengan keras. Segel hijau besar di tangannya terbang keluar. Itu meluas hampir 100 kali dalam sekejap dan menuju puncak gunung yang jatuh. Boom! Di langit, segel cahaya hijau besar bergetar hebat dan tenggelam sedikit. Kemudian, ia berhenti dan menahan jatuhnya puncak gunung raksasa itu. Pada saat yang sama, raksasa lapis baja hijau itu mengatupkan tangannya di depan dadanya dan membuat gerakan yang aneh. Tiba-tiba, cahaya biru yang menembus langit meletus dari tubuhnya, dan ada rune biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya. Dengan deru, rune ini menyebar ke segala arah, membentuk lautan cahaya hijau dengan radius 10.000 kaki dalam sekejap mata, melindungi tubuhnya dengan erat di dalamnya. Heavy Water Truwheel dan batu kilangan emas datang dari kiri dan kanan dan menebas lautan cahaya hijau. Lautan cahaya hijau berjatuhan dengan keras. Saat cahaya hijau berkedip, serangkaian riak hijau muncul dengan raksasa sebagai pusatnya, beriak ke segala arah. Ada lebih dari 100 lapisan riak. Heavy Water Truwheel berputar dengan cepat dan menebas riak hijau. Dalam semburan suara mendesis, itu menembus 50 hingga 60 lapisan dalam sekejap mata, tetapi segera berhenti. Tampaknya itu tidak bisa bergerak 1 inci pun. Di sisi lain, batu kilangan emas menerjang dengan lebih ganas. Itu menembus 70 hingga 80 lapisan riak hijau berturut-turut, dan kemudian juga berhenti. Jaraknya masih 2-300 kaki dari raksasa lapis baja hijau itu. Pada saat ini, riak hijau di sekitarnya melonjak dengan Heavy Water Truwheel dan batu kilangan sebagai pusatnya. Dari kejauhan, tampak seperti dua pusaran besar di lautan cahaya. Riak hijau itu terjerat berlapis-lapis. Dalam sekejap mata, kedua harta itu dibungkus oleh dua bola lampu hijau besar, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Ketika Hanli dan dua lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sudah terlambat untuk mundur. Mereka hampir secara tidak sadar membuat gerakan. Heavy Water Truwheel dan batu kilangan emas bersinar terang pada saat bersamaan. Sinar cahaya air hitam dan cahaya keemasan menyilaukan membombardir sekitarnya, mencoba membebaskan diri. Namun, bola cahaya hijau itu sangat kokoh. Meskipun bergetar tanpa henti, saat riak hijau di sekitarnya terus melonjak, itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Raksasa lapis baja biru tidak lagi memperhatikan Hanli dan Ye Zichen. Sebaliknya, dia mengangkat tangan dan membantingnya ke arah gunung. 5 helai cahaya hijau terbang keluar dari ujung jarinya, terjalin membentuk cahaya hijau ramping dalam bentuk pedang Qi. Fluktuasi hukum yang sangat kuat segera terpancar darinya. Bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, yang semuanya menghilang ke dalam garis pedang biru Qi sebelum menyerang gunung raksasa di atas kepala dalam sekejap. Gunung raksasa itu diiris menjadi dua seperti tahu, memperlihatkan wajah Lin Seventen yang tercengang. Akibatnya, pedang biru Qi terus menebas tanpa melambat sama sekali, dan sepertinya akan memotongnya menjadi dua. Di saat putus asa, Lin Seventen menginjak kehampaan dan memancarkan sinar kuning yang menyilaukan. Dia berubah menjadi bola cahaya kuning yang menyilaukan dan menembak ke belakang dengan cepat. Beberapa sinar cahaya muncul dalam cahaya kuning dan berubah menjadi lapisan penghalang pelindung yang menyelimuti tubuhnya. Setelah penghalang pelindung ini terbentuk, pedang biru Qi telah mencapai mereka. Dengan flip, itu menghilang ke penghalang. Lapisan penghalang pelindung yang tampaknya luar biasa meleleh saat bersentuhan dengan pedang biru Qi. Diiringi dengan jeritan melengking, hujan darah bercampur dengan lengan jatuh.
Lin Seventen telah menggunakan begitu banyak harta dan jimat sekaligus untuk menghindari nasib terbunuh oleh pedang Qi. Namun, lengan kirinya masih terputus, dan auranya melemah lebih dari setengahnya. Pada saat berikutnya, dia membuat isyarat tangan dengan tangannya yang lain, dan darah yang menyembur keluar dari lengannya yang terpotong mulai terbakar. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bola cahaya merah yang menyilaukan, dan dia terbang ke kejauhan dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Han Li dan Lin Jiu berubah saat mereka melihat ini. Lin Jiu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia menjentikkan jarinya ke esensi darah beberapa kali. Esensi darah segera berubah menjadi kabut darah dan menghilang dalam sekejap. Setelah itu, batu kilangan emas di lautan cahaya memancarkan cahaya keemasan dan merah. Itu seperti matahari dua warna, dan bola api emas dan merah muncul di permukaannya, membakar riak hijau di sekitarnya dan terbang kembali ke tangan Lin Jiu. Tubuh Lin Jiu bergoyang, dan dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang terbang ke arah yang berbeda dari Lin Seventen. Hampir pada saat yang sama Lin Jiu melepaskan tekniknya, pola dao di permukaan Heavy Water True Will bersinar terang, dan serangkaian bilah air kristal muncul di sekitar tepinya. Bilah berputar dan merobek riak biru sebelum terbang kembali ke tangan Han Li. Dengan kilatan cahaya perak, dia juga berubah menjadi petir perak yang menyilaukan dan terbang ke arah lain. Dia tidak lebih lambat dari Lin Jiu. Ketika mereka bertiga melihat bahwa situasinya tidak baik, mereka semua berpikir untuk mundur pada saat yang bersamaan. Mereka segera memutuskan untuk kabur ke tiga arah berbeda. Pikiran Han Li berpacu saat dia berdiri di tengah kilat perak. Raksasa lapis baja hijau itu memang inkarnasi dari Dewa Emas. Meskipun dia bukan Dewa Emas, tekniknya sangat aneh. Dia tidak yakin bisa menahan ki pedang hijau yang dibentuk oleh benang nomologis. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Raksasa lapis baja hijau itu tidak khawatir sama sekali saat melihat mereka bertiga melarikan diri ke arah yang berbeda. Dia mencibir dan mengangkat tangannya, dan cahaya hijau menyala di matanya. Lautan cahaya biru di sekelilingnya bergetar sebelum tiba-tiba meledak menjadi seberkas cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Ruang dalam radius 5.000 km tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat saat bola cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Bola cahaya ini terjalin untuk membentuk domain biru besar dengan radius 5.000 km dalam sekejap mata, menjebak trio Han Li di dalamnya. Han Li merasakan tubuhnya menegang, dan ruang di sekelilingnya tiba-tiba menjadi puluhan ribu kali lebih berat, sehingga memperlambatnya secara signifikan. Di sisi lain, hati Lin Jiu dan Lin Siki tenggelam. Han Li berteriak dengan suara rendah. True Will of Heavy Water terbang di atas kepalanya dan berputar dengan cepat. Bila air muncul di ujungnya lagi dan menebas ke segala arah. Kekosongan hijau di sekitarnya bergetar hebat dan menyala dengan cahaya hijau. Namun, itu segera pulih. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, rune biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya sebelum dengan cepat berputar di sekelilingnya. Penglihatannya kabur, dan dia menghilang dari posisi semula. Pada saat berikutnya, dia muncul kurang dari 300 meter dari raksasa lapis baja hijau itu. Hampir pada saat yang sama, sosok Lin Jiu dan Lin Siki muncul di bawah kilatan cahaya hijau. Apakah ini alam roh? Lengan kiri Lin Siki sudah tumbuh kembali. Namun, jelas bahwa energinya sangat terkuras. Ada raut ketakutan di wajahnya. Ekspresi Lin Jiu jauh lebih tenang. Namun, setelah melihat sekeliling dengan cepat, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini seharusnya bukan alam roh yang lengkap. Tampaknya ini adalah domain yang bercampur dengan sesuatu yang lain,
kata Han Li setelah beberapa saat ragu. Ruang hijau di sekitar mereka sama dengan alam roh. Itu benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar. Mereka tidak bisa meminjam energi alam dari dunia luar, hanya bisa menggunakan kurang dari setengah kekuatan mereka. Kamu cukup berpengetahuan. Sebenarnya, jika Anda berbalik dan melarikan diri dari awal, saya mungkin tidak dapat menghentikan Anda. Namun, sekarang, kalian semua harus membayar dengan nyawa kalian. Raksasa lapis baja hijau itu tertawa dingin. Saat dia selesai berbicara, ada sedikit riak di ruang terdekat. Banyak bola petir hijau seukuran rumah bermunculan. Kemudian, menghujani Han Li dan yang lainnya. Lin Jiu mengangkat tangannya saat melihat ini. Batu kilangan emas melintas dan terhalang di depannya. Pada saat yang sama, ada suara mendengung di tubuhnya. Cahaya keemasan melintas di sekelilingnya, dan bayangan pedang emas muncul. Ada banyak yang mengelilingi tubuhnya dan membentuk lautan pedang emas. Hampir setengah dari langit ditutupi oleh aura pedang yang padat. Aura pedang menutupi seluruh langit dan menuju bola petir hijau. Hampir di saat yang sama, Han Li membuat segel tangan. Heavy Water True Will bersinar dengan cahaya hitam dan melebar beberapa kali di depannya. Cahaya air hitam yang menyilaukan ditembakkan dan membentuk awan air hitam besar setebal 70 hingga 80 kaki. Pola air Dao pada True Will bersinar dengan cahaya biru yang menembus langit. Bola guntur air biru besar terbang keluar dari awan air hitam, mengeluarkan suara gemuruh saat terbang menuju bola guntur hijau yang turun dari langit. Di sisi lain, Lin Jiu telah mengeluarkan labu kuning dan melayang di atas kepalanya. Saat dia melantunkan mantra, lapisan rune yang berkilauan dan tembus pandang muncul di permukaan labu. Itu berkembang pesat dan menjadi seukuran rumah dalam sekejap. Terdengar suara gemuruh yang keras di dalam labu, dan ribuan butir pasir keemasan menyembur keluar. Mereka mempesona dan penuh warna. Begitu pasir kristal muncul, ia terbelah menjadi ribuan dan dengan cepat menyebar, membentuk lautan pasir keemasan di udara, menghalangi di depannya. Bola petir cian yang tak terhitung jumlahnya membombardir alat pertahanan yang mereka gunakan. Segera, meledak dan berubah menjadi petir cian yang menyilaukan. Seperti lautan petir yang luas, melonjak ke arah mereka bertiga dalam gelombang. Lampu berwarna berbeda saling terkait satu sama lain dan menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekosongan bergetar hebat. Ketika Han Li dan dua lainnya melihat ini, hati mereka menjadi dingin. Meski kekuatan bola petir hijau ini terbatas, setiap kali bola petir meledak, bola petir baru akan terbentuk di udara dengan kilatan lampu hijau. Bola petir biru yang ditembakkan oleh True Will of Heavy Water dengan cepat dihancurkan oleh bola petir hijau yang tak terhitung jumlahnya. Bola-bola petir hijau membombardir awan air hitam dan petir hijau mendatangkan malapetaka. Awan air hitam bergetar hebat dan meledak. Awan air yang awalnya setebal 70 hingga 80 kaki menjadi lebih tipis dengan cepat. 50 kaki, 40 kaki, 30 kaki, 20 kaki. Dalam sekejap mata, awan air yang tebal berkurang menjadi beberapa ratus kaki. Di sisi lain, Lin Jiu berada dalam situasi yang sama. Layar pasir kuning di atas kepalanya hanya lapisan tipis. Lin Jiu membuat segel tangan dan dua pilar cahaya kuning tebal keluar dari telapak tangannya. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual abadi di tubuhnya ke layar pasir di atas kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk bertahan dari serangan. Dia telah kehilangan banyak hartanya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan pasir kristal mutlak surga. Jika lapisan tirai pasir ini juga pecah, dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Saat Han Li dan dua lainnya berjuang untuk bertahan, langit yang penuh dengan bola petir sepertinya akhirnya berhenti. Han Li dan dua lainnya sangat gembira. Namun, setelah bertukar pandang, mereka melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Ini karena sejak langit penuh bola petir hijau muncul,
raksasa lapis baja hijau itu menghilang. Karena domain hijau masih ada, jelas bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Seperti yang mereka bertiga harapkan, sebelum bisa menghela nafas lega, ada perubahan lain. Pusaran air hijau tiba-tiba muncul di langit. Cabang-cabang pohon hijau terbang keluar dari pusaran air dan mendarat di tanah. Ada ratusan dan ribuan. Meskipun terlihat seperti cabang pohon, masing-masing panjangnya lebih dari 30 meter dan sebanding dengan pohon besar. Dengan suara yang menusuk telinga, merobek langit dan mendarat di atas mereka bertiga seperti hujan badai. Namun, Han Li dan dua lainnya telah menyesuaikan posisinya untuk sementara. Mereka membentuk formasi segitiga dan masing-masing menjaga satu sisi. Awan tipis di atas kepala Han Li bergetar hebat di bawah pengaruh cabang-cabang pohon. Sepetak awan ki terbang, tetapi sepertiga dari cabang pohon hijau berhasil menahan serangan itu. Susunan pedang di sekitar Lin Jiu berputar dan aura pedang yang sangat tajam menghancurkan dahan pohon hijau yang hancur. Di antara mereka bertiga, Lin Siki adalah orang yang tampaknya berada dalam kondisi terburuk. Dia sudah terluka dan vitalitasnya rusak. Sekarang, tabir pasir emas di atas kepalanya bergerak naik turun di bawah serangan dahan pohon hijau. Pasir kuning beterbangan kemana-mana dan retakan sudah muncul di layar. Cabang-cabang pohon yang hijau seakan tidak ada habisnya. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya ditransmisikan ke Han Li dan dua lainnya. Mereka bertiga sangat kesakitan. Untungnya, mereka masing-masing menjaga satu sisi dan hampir tidak mampu menahan serangan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menerima misi ini karena imbalannya. Sekarang kita telah menyinggung istana abadi, kita akan kehilangan nyawa kita. Lin Siki berkata dengan getir. Sepertinya kita telah jatuh ke dalam jebakan. Orang ini tidak segan-segan menghabiskan banyak uang untuk memikat kita ke sini dan merusak rencana tetua istana abadi. Dia pasti mencoba untuk menciptakan konflik antara aliansi Anika dan istana abadi, kata Lin Jiu dengan ekspresi jelek. Han Li tiba-tiba berkata, rekan Taois, mari kita bahas ini setelah kita menyelamatkan hidup kita. Situasi saat ini sepertinya tidak benar. Apa yang terjadi? Oh tidak, Lin Jiu tertegun. Dia melihat sekeliling dan terkejut. Setelah cabang-cabang hijau dihancurkan, berubah menjadi titik-titik cahaya hijau dan tenggelam ke dalam tanah, menyebabkan tanah bergolak. Kemudian, anakan hijau menerobos tanah. Saat bintik-bintik cahaya terus masuk, anakan mulai tumbuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, anakan ini telah berubah menjadi pohon yang tingginya puluhan kaki, dan masih tumbuh. Dalam sekejap mata, kelompok 3 orang Han Li dikelilingi oleh hutan lebat yang sangat padat dengan aura atribut kayu. Situasi aneh seperti itu segera membuat Han Li merasa ada yang tidak beres. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Taois Lin Jiu, Anda memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini. Apakah Anda punya ide? Lin Seventen bertanya dengan gugup. Meskipun Dewa Emas ini hanyalah inkarnasi, tekniknya sangat aneh. Bahkan aku hampir tidak bisa bertahan. Sangat sulit bagiku untuk melarikan diri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita mungkin bisa bertahan jika kita melakukan yang sebaliknya, kata Lin Jiu sambil menggelengkan kepalanya. Lakukan sebaliknya. Mata Lin Seventen berbinar saat mendengar ini. Ekspresi Han Li tidak berubah, tapi dia tergoda. Seperti yang dikatakan Lin Jiu, mereka bertiga terjebak dalam domain hijau yang berisi kekuatan hukum. Kekuatan mereka terbatas dan akan lebih sulit untuk melarikan diri dari serangan tanpa akhir. Bahkan jika dia menggunakan roda kebenaran dan pedang bambu awan, dia tidak yakin bisa melarikan diri dengan selamat. Selanjutnya, kedua harta ini terlalu kuat. Kecuali itu masalah hidup dan mati, dia tidak akan menggunakannya.
Sebagai seorang kultivator di tahap lanjut alam dewa sempurna, Lin Jiu mampu mempertahankan ketenangannya. Jelas bahwa dia memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Sementara dia berpikir, Lin Nine membuka mulutnya dan memuntahkan 3 benda berwarna berbeda. Barang-barang itu berubah menjadi 3 spanduk besar yang bersinar dengan cahaya, terlihat sangat sederhana dan ada 8 rune aneh yang dibordir di spanduk. Itu tampak seperti gambar, tetapi itu bukan gambar, dan itu tampak seperti kata-kata, tetapi itu bukan kata-kata. Ketiga panji itu tampak persis sama dan tampak seperti seperangkat harta karun Dharma. Namun, warna spanduknya berbeda. Satu sisi berwarna emas, satu sisi berwarna perak, dan sisi terakhir berwarna hitam. Han Li melihat ke-8 rune aneh di bendera, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Ke-8 rune ini sangat mirip dengan rune di kuali batu yang dia peroleh dari kera. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Dia telah mempelajari kuali batu berkali-kali selama bertahun-tahun tetapi tidak tahu tentang itu. Dia tidak berharap menemukan petunjuk hari ini. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat pikirannya dengan cepat berputar melalui pikiran-pikiran ini. Harta karun ini disebut Tri Yuan Great Millet Banner. Dibutuhkan 3 orang untuk menggunakannya pada saat yang sama. Ini sangat kuat dan bagus dalam pertahanan. Namun, itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual surgawi. Saya tidak dapat menggunakannya sendirian. Dengan melakukan sebaliknya, maksud saya kita tidak boleh berpikir untuk melarikan diri. Kita bertiga harus menggunakan harta ini untuk membela diri, kata Lin Jiu perlahan. Karena harta ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual surgawi, kita bertiga pada akhirnya akan kelelahan. Jika ini terus berlanjut, bukankah kita akan terpojok? Lin Siki terdengar kecewa. Menurut yang aku tahu, penjelmaan yang dibentuk oleh jenis jimat ini biasanya ada batasnya dan tidak bisa bertahan lama. Lin Jiu harus mencoba mengulur waktu sampai inkarnasi tidak bisa lagi bertahan, kata Han Li. Jiao Siki benar, itulah niatku. Lin Jiu menganggukkan kepalanya. Namun, saya melihat bahwa panji millet besar Tri Yuan Anda berbeda dari harta karun Dharma biasa. 8 prasasti jimat di atasnya sangat istimewa. Apa yang istimewa dari mereka? Kami berada dalam situasi berbahaya dan kami tidak boleh membuat kesalahan. Tolong beri kami pencerahan, kata Han Li dengan tenang. Harta karun ini memang istimewa. Saya menemukannya secara kebetulan. Namun, setelah lebih dari 100 tahun penelitian, saya telah menemukan beberapa cara untuk menyempurnakannya. Tidak banyak waktu tersisa. Anda harus membiasakan diri dengannya, Lin Jiu berkata. Kemudian, dia mengaktifkan teknik pedangnya dan memperluas jangkauan formasi pedangnya, memblokir hampir setengah dari cabang pohon hijau. Dia melambaikan tangannya yang lain dan melemparkan 2 batu giok ke arah Han Li dan Lin Siki. Han Li mengambil slip giok. Dia menduga bahwa Lin Jiu mengetahui sesuatu tentang 8 prasasti jimat misterius itu. Namun, sepertinya Lin Jiu tidak mau membicarakannya. Saat dia memikirkannya, dia mengirimkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Ada metode untuk memurnikan harta di slip giok. Itu terlihat sangat istimewa dan sangat berbeda dari metode pemurnian yang dia tahu. Saat Han Li mempelajari slip batu giok, dia memikirkan kembali apa yang telah dia pelajari dari mempelajari tungku batu. Dia merasa senang. Jika dia menebak dengan benar, metode ini akan berguna untuk tungku batu. Tidak lama kemudian, dahan hijau yang jatuh dari langit tiba-tiba berhenti. Namun, ratusan pohon raksasa di sekitarnya telah tumbuh setinggi 300 meter. Cabangnya saling silang dan hampir menutupi langit di atas. Tidak ada waktu. Biasakan Anda lebih cepat. Lin Jiu mengerutkan kening dan menyerahkan spanduk perak dan hitam kepada Han Li dan Lin Siki. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuat beberapa segel tangan. Segel tangan menghilang ke spanduk emas di depannya,
menyebabkan bintik-bintik cahaya keemasan muncul di permukaan. Han Li menarik napas dalam-dalam dan membuat segel tangan khusus. Segel tangan menghilang ke spanduk perak di depannya. Spanduk perak terbang perlahan dan bintik-bintik cahaya perak muncul, mengeluarkan suara gemerincing yang tajam. Lin Siki menutup matanya dan membuat segel tangan. Bintik-bintik cahaya hitam muncul di permukaan spanduk hitam, terjalin dan membentuk lapisan cahaya hitam yang melayang di udara. Pada saat itu, ada fluktuasi di atas kepala semua orang. Klon Dewa Emas muncul dan tubuhnya telah kembali ke ukuran orang normal. Aku tidak menyangka beberapa makhluk abadi tingkat rendah memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Namun, ini saatnya untuk mengakhiri ini. Klon Dewa Emas melambaikan tangannya dan bola cahaya spiritual hijau muncul. Ada prasasti jimat hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam bola cahaya. Bola cahaya menghilang ke pohon yang menjulang tinggi di bawah. Pohon besar ini segera bangkit dari tanah, seluruh tubuhnya berkelebat dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan secara mengejutkan berubah dengan cepat, menumbuhkan kaki yang tebal dan kepala yang jelek. Dalam sekejap mata, pohon besar itu telah berubah menjadi tingginya ratusan kaki. Saat perjanjian itu terbentuk, ia mengangkat tinju hijau besar dan meninju formasi pedang emas yang diciptakan Lin Jiu. Terdengar ledakan keras dan ruang hijau di kehampaan bergetar. Formasi pedang emas bergetar hebat tetapi dengan cepat menjadi tenang. Sinar cahaya spiritual hijau terbang keluar dari tangan klon Dewa Emas dan dalam sekejap mata, setengah dari pohon telah berubah menjadi trin. Namun, cahaya hijau di tubuh klon itu sedikit meredup. Semua pengkhianat mengayunkan tinju secara serempak, mengirimkan proyeksi tinju biru besar yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah trio Han Li. Layar pasir emas, dan formasi pedang emas telah bertahan beberapa putaran serangan seperti badai. Pertahanan yang awalnya ketat secara bertahap mulai menyebar, dan cahayanya juga banyak meredup. Namun, itu tidak pecah. Wajah klon Dewa Emas menjadi gelap. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang menyapu ke bawah untuk mencakup semua pohon yang tersisa di bawah. Pohon-pohon raksasa ini tiba-tiba memancarkan cahaya hijau dan bangkit dari tanah, langsung menyatu bersama dan berubah menjadi perjanjian raksasa setinggi hingga 3000 kaki. Trin lain di sekitarnya meledak satu demi satu, berubah menjadi bola lampu hijau yang berputar ke belakang dan berubah menjadi bilah kayu hijau yang panjangnya hampir sama dengan tubuh Trin raksasa.